Maksudnya kita kondisi-kondisi kronis itu ya, kayak termasuk gatal-gatal yang nggak jelas itu kan sudah dipupuk dari mungkin kalau seandainya anak sekarang itu sebelum dia lahir. Jadi it's like years maksudnya udah terekspos. Begitu kita mulai perbaiki pola makan, ya sabar-sabar dikit lah. Ngerti kan? Jangan kita itu menyetarakan kesehatannya kita itu dengan uang yang nggak seberapa di dalam kulkasnya kita. Jadi kan banyak sekali sekarang, kalau teman-teman ngelihat juga pasti banyak itu di antara kita atau saudara kita dan teman-teman kita yang selalu gatal-gatal gak jelas. Karena dulu gue juga begitu loh. Obat itu dipakai sebagai alat kita, tools, tapi bukan dipakai untuk selamanya kan. Kalau kita menggunakan obat itu sebagai selamanya, berarti ada sesuatu yang salah. Hebatnya itu badan kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau itu dikasih bahan bakar yang benar. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Halo Ko Felix, kali ini kita mau coba bahas tentang bintik-bintik merah atau ruam yang sebenarnya tuh ada hubungan nggak sih sebenarnya sama makanan, mungkin ke psoriasis atau mungkin Eczema gitu-gitu ya. gitu-gitu, iya. Jadi kan pertanyaan adalah, ada nggak hubungan antara kondisi sama kesehatan kulitnya kita itu, terutama yang berhubungan dengan gatal-gatal yang nggak jelas ya, yang nggak ada hubungan dengan infeksi. Jadi kayak dermatitis, psoriasis, eczema, yang begitu-begitu dengan apa yang kita makan sama kondisi metaboliknya kita. Jadi kan banyak sekali sekarang, kalau teman-teman ngelihat juga pasti banyak itu di antara kita atau saudara kita dan teman-teman kita yang selalu gatal-gatal gak jelas. Karena dulu gue juga begitu loh. Iya, dulu waktu umur gue ingat sekali itu, pas gue belasan tahun, itu gue kena biduran. Asal digores sedikit, biduran itu keluar. Gores sedikit, biduran keluar. Berarti itu sedikit tidaknya ada hubungan dengan makanan. Iya, dengan makanan dan pola hidupnya kita sih. Jadi gue ingat sekali pada saat gue kecil itu pas biduran, gue ingat kita itu, gue dan si Feli ya, kembaran gue, dua-duanya kena, dua-duanya kita kondisi biduran. Begitu kita mulai main basket itu terutama karena kita main basket itu di outdoor, di jam-jam 2, jam 3 begitu loh. Lagi panas-panas ya. Gue inget sekali sekarang. Biduran itu jadi hilang. Dan sekarang itu hilang. Jadi gue bilang ada hubungan sekali dengan contohnya kayak vitamin D dan apa yang kita makan, kayak apa ya, ultra processed food. Jadi kalau teman-teman ngelihat ya, ini kita bakalan share beberapa research paper yang tunjukin kalau kita makan ultra processed foods, terus hyperglycemia. Hyperglycemia adalah kondisi gula darah yang naik. Itu sangat sekali berhubungan dengan gatal-gatal kayak psoriasis, dan ini paper lama lah, tahun 1980-an itu udah mulai kelihatan ada hubungan di mana kondisi metabolik kita itu sangat-sangat berhubungan dengan kondisi kulit kita, terutama dari sisi gatal-gatal yang nggak jelas itu loh. Very very clear. Yeah. Berarti kalau saya asumsikan sebenarnya kalau kita kurang nutrisi dalam tubuh kita, sebenarnya tuh ada respon, salah satu responnya adalah seperti itu, bener nggak? Iya, betul. Maksudnya in my opinion ya itu sangat-sangat jelas ya. Jadi contohnya kayak apa, ini ada beberapa paper juga nunjukin kalau kita itu konsumsi ultra processed foods, itu kan udah pasti nutrisinya rendah ya. Dan semua kayak kandungan gula lah, terus bahan-bahan kimia, food additives dan segala macam itu kan ngerusak sekali di dalam perutnya kita. Itu satu. Terus yang kedua ya, begitu nutrisi kita turun, mikronutrisi yang kita itu harusnya cukup, karena kalau kita makan real food tiba-tiba nggak cukup kalau kita makan ultra processed kan. Ya udah pasti berhubungan sekali dengan kondisi-kondisi seperti itu kan. Ya. Oke. Kalau mungkin ini pertanyaan umum sih kok maksudnya. Sekarang orang mulai banyak sekali yang gatal-gatal dan sekarang kan lagi ngetren juga, lumayan ngetren autoimun tuh kok. Oh iya. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan autoimun? Ya kan lu sendiri juga kan. Jadi kan maksudnya yang kemarin kita diskusi, begitu lu mulai ganti pola makan lu, maksudnya lu turun berat badan, istirahat yang cukup, supplementation yang benar, lu mulai olahraga, semua cut semua gula-gulaan, ultra processed, lu berasa sendiri kan? Yang lu didiagnosa dengan lupus kulit itu hilang dengan sendirinya. Dan lu selalu ngomong, maksudnya begitu lu makan mie instan, itu langsung flare up, iya kan? Jadi kan berarti kelihatan bahwa makanan-makanan itu betul-betul nge-trigger sekali kondisi-kondisi itu sih. It is obvious. Terus ada juga, ini gue ketemu beberapa paper juga yang tunjukin maternal association. Artinya itu pada saat ibu-ibu hamil itu lagi hamil, konsumsi ultra processed food yang tinggi di ibu-ibu hamil itu mempengaruhi resiko anak-anak yang lahir. Jadi anak-anak yang lahir itu jadi lebih rentan terhadap alergi-alergi termasuk atopic dermatitis, termasuk yang gatal-gatal.
Terus ada lagi satu paper yang baru sih. Ini quite an important paper. Ini menurut gue studi yang sangat-sangat penting. Dia tuh report dari European Association. Gue lupa ini European Association of Immunology dan kayak allergy medicine kalau nggak salah. Ini yang tunjukin bahwa anak-anak sekarang rentan sekali kena penyakit-penyakit alergi. Salah satunya kayak penyakit alergi kulit ya. Dan itu sangat-sangat berhubungan dengan seberapa banyak konsumsi ultra processed food yang mereka itu konsumsi sehari-hari. Dari kecil aja sebenarnya udah terpapar dengan ultra processed food dan bahkan high sugar. Yes, high sugar, betul. Ultra processed food belum, jangankan dari kecil ya. Permasalahan anak-anak sekarang yang gue lihat adalah bahkan sebelum mereka itu lahir. That's the problem, ya kan? Maksudnya karena kita sekarang udah terpapar dengan ultra processed food dan semua high sugary makanan semua yang tinggi-tinggi gula, ya udah otomatis ibu-ibu hamil kita sekarang itu sudah sangat-sangat terpapar dengan itu kan. Jadi ya udah otomatis anak-anak sekarang itu, in my opinion, kasihan sih. Mereka tuh bukan cuma terpapar pada saat mereka tuh lahir, sebelum mereka lahir pun udah terpapar dengan resiko-resiko itu. Okay. Yeah. Kalau ini menurut Koko ya, maksudnya Yep. mau nanya, oke, kita sekarang udah tahu bahwa makanan tuh adalah faktor utama untuk terutama biduran yang dalam tanda kutip killing yourself lah, maksudnya inside kan. Bisa di reverse ya kok maksudnya? In my opinion sangat bisa ya. Sangat-sangat bisa karena ya kan lu tahu sendiri ya, dari diri lu sendiri juga lu udah berasa kan bahwa itu bisa dengan perubahan pola makan dan pola hidup segala macam. Hebatnya itu badan kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau itu dikasih bahan bakar yang benar. Jadi banyak yang nggak sadar kan. Food is your medicine. Jadi konsep di mana makanan yang kita makan itu bisa menjadi obatnya kita, bisa juga menjadi poisons. Jadi kan tergantung kita milihnya yang mana. Begitu kita makan yang benar, badan kita dapat fuel yang benar. Walaupun tidak, ya kalau lu bilang mau menyembuhkan total, mungkin ada beberapa yang sembuh total, ada beberapa yang enggak. Ya at least yang enggak ini juga sangat-sangat terbantu. Kan degree of severity-nya maksudnya di mana penyakit, maksudnya kondisi itu sangat terbantu itu kan ada pasti. Betul. Apapun cerita itu pasti terbantu. Kualitas hidup kita itu udah pasti jauh lebih oke. Dari yang contohnya kayak gini, jadi yang contohnya kayak lu gatal-gatal itu mungkin sehari dulu bisa 5 kali ya. Tiba-tiba flare up 5 kali. Sekarang lu jadi sekali. Atau yang dulu lu seminggu 5 kali lu flare up gatal-gatal ya. Sekarang lu jadi sekali. Jadi kan kondisi-kondisi seperti itu yang kita harus lihat. Sehingga kita selalu gimana ya? Lupa bahwa itulah perbaikan proses itu loh. Karena sudah dipupuk sebanyak. Exactly. Maksudnya kita kondisi-kondisi kronis itu ya, kayak termasuk gatal-gatal yang nggak jelas itu kan sudah dipupuk dari mungkin kalau seandainya anak sekarang itu sebelum dia lahir. Jadi it's like years maksudnya udah terekspos. Begitu kita mulai perbaiki pola makan, ya sabar-sabar dikit lah. Ngerti nggak maksudnya? That's like, lu nggak usah. Kita semua punya waktu, betul. Kita semua punya waktu. Just enjoy the process. Begitu lu terjadi perbaikan, lu udah tahu bahwa lu di jalur yang tepat. Tinggal kita tuh jaga konsistensi aja sih. Okay. Just be consistent. Yeah. Oke, ini satu yang mungkin obat umum sih kok. Mungkin Koko juga mungkin tahu. Banyak beredar obat di luar sana, apalagi yang kita biduran segala macam itu obat untuk menurunkan antihistamin ya. Iya, antihistamin ya. Lagi-lagi obat-obat seperti antihistamin, kalau steroid bagi gue steroid itu betul-betul harus last option ya. Itu opsi terakhir, lu pakai steroid cream. Tapi kalau antihistamin, in my opinion, lu bisa pakai itu sebagai tool. Pakai itu sebagai alat. Jadi contoh gini, kalau seandainya lu biduran, tadi gue bilang, biduran lu sehari itu 5 kali, biduran, flare up, dan segala macam. That's okay, lu consume antihistamin, I think it's fine. Tapi lu lihat juga perbaikannya kan. Begitu udah ada perbaikan di situ, ya lu kurangin aja dosisnya. Jadi gunain obat-obatan seperti antihistamin dan segala macam itu sebagai alat, tools yang ngebantu kita itu untuk supaya sembuh secara total sih. Jadi di sini bagi gue Western medicine is doing a lot of great things. Gue bukannya anti obat dan segala macam. Obat itu dipakai sebagai alat kita, tools, tapi bukan dipakai untuk selamanya kan. Kalau kita menggunakan obat itu sebagai selamanya, berarti ada sesuatu yang salah. Karena badan kita tidak seharusnya itu kita konsumsi chemical drugs chronically kan, secara kronis. Jadi kita harus gunakan itu sebagai alat, tapi di satu sisi kita juga harus bantu diri kita, inilah perubahan yang utama, yaitu perubahan pola makan dan pola hidup kita. Oke. Ya.
Very good advice sih dari Ko Felix ya. Iya. Mungkin terakhir ini Ko penutup. Oke, kalau misalnya sudah terpapar nih, udah Iya. kena. Mungkin saran Koko bisa kasih saran nggak untuk para teman-teman nih sekalian penutup. Kira-kira apa ini pertama yang harus kita perbaiki? Kita harus cut sugar, terus dari sisi vitamin gimana kira-kira? Ya, nomor satu yang paling penting adalah lu sekarang ke pantry, ke lemari makanan sama ke kulkas. Lu ngeliat di dalam lemari makanan dan kulkas lu. Kalau masih penuh dengan semua makanan ultra processed lah, minuman manis itulah, kue-kue nggak jelas dan segala macam. Clear semua dulu. Gak apa-apa, buang aja. Itu nggak buang duit itu nggak masalah. Ngerti kan? Jangan kita itu menyetarakan kesehatannya kita itu dengan uang yang nggak seberapa di dalam kulkasnya kita. Lebih bagus kita hilangin itu semua, restock dengan yang makanan-makanan yang benar. Lu stok aja daging, lu stok buah, lu stok sayur, stok air putih, stok susu kalau mau susu full cream. Di pantry lu snack makanan itu semua cut it all out. Lu stok aja kalau mau stok snack ya kacang-kacangan yang betul-betul minimally processed kacang. Dengan step pertama itu kita udah tahu bahwa kita itu mengeliminasi faktor terbesar yang rusak badan kita termasuk kulitnya kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua, supplementation. In my opinion, vitamin D super important karena itu pengalaman pribadi gue. Dari gue dan dulu biduran di rumah begitu gue ke outdoor main basket di tengah hari, gone man. Itu gue masih inget sekali itu. Gone itu biduran. Terus yang kedua kayak Effie Propolis, antioxidant, anti-inflammatory, fish oil, yang begitu-begitu itu kan betul-betul ngebantu sekali badan kita tuh mengontrol imun sistemnya kita ya. Biduran itu sangat-sangat berhubungan dengan imun sistem. Gatel-gatel dan itu inflamasi. Itu artinya imun sistem kita itu nggak bener dalam kondisi yang menyerang diri kita sendiri gitu loh. Jadi betul-betul harus dikasih asupan yang benar supaya imun sistem kita tuh di tempat yang seharusnya. Nggak yang gatel-gatelan terus. Jadi bagi teman-teman juga kalau teman-teman mau nonton dua percakapan kita itu dengan Randy yang punya kondisi kulit lupus dan juga salah satu kliennya kita itu yang juga berhubungan dengan gatel-gatel lah. Teman-teman bisa nonton di bisa klik aja di atas ini. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys. Semoga bermanfaat.